Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Rahmanova, NPM 19036 dari kelas M6C, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perdagangan dan investasi internasional guna memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional. Baiklah, yang pertama ada perdagangan internasional dan ekonomi dunia. Perdagangan atau trade adalah pertukaran sukarela terhadap barang, jasa, aset, atau uang antara satu orang atau organisasi yang lain. Oleh karena sifatnya sukarela, kedua pihak dari transaksi tersebut harus meyakini bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut atau mereka tidak akan melakukannya. Sedangkan perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Yang kedua adalah teori-teori klasik. Yang pertama ada merkantilisme. Merkantilisme sendiri adalah filosofi ekonomi dari abad ke-16 yang menyatakan bahwa kemakmuran sebuah negara diukur dari simpanan emas dan peraknya. Yang kedua adalah keuntungan absolut atau keunggulan absolut, yang menyatakan bahwa negara harus mengekspor barang dan jasa yang mana mereka lebih produktif dibandingkan negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain lebih produktif dibandingkan mereka. Yang ketiga adalah keunggulan komparatif. Teori ini mengatakan bahwa sebuah negara harus memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mana mereka lebih relatif dan lebih produktif dibandingkan negara lain, dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain secara relatif lebih produktif dibandingkan mereka. Yang keempat ada endowment relatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara harus mengimpor barang yang secara intensif menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dibandingkan negara lain. Yang keempat adalah teori-teori modern. Yang pertama ada teori siklus hidup produk yang berasal dari bidang pemasaran untuk mendeskripsikan evolusi strategi pemasaran. Seiring dengan produk menjadi dewasa, menurut teori ini, produk internasional terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap produk baru. Yang kedua, ada tahap pendewasaan produk. Dan yang ketiga, ada tahap produk transstandarisasi. Yang kedua, ada teori kesamaan negara. Dari Linier menyatakan bahwa sebagian besar perdagangan dalam barang manufaktur harus terjadi antara negara dengan mendapatkan per kapita yang serupa, dan bahwa perdagangan internasional dalam barang manufaktur seharusnya juga sama. Teori ini khususnya berguna untuk menjelaskan perdagangan dalam barang terdiferensiasi seperti mobil, peralatan elektronik mahal, dan produk perawatan mobil, di mana nama merek dan reputasi produk memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga ada teori perdagangan baru. Teori ini dikembangkan oleh Paul dan Kevin pada tahun 1970 sampai 1980-an, memperluas analisis Linier dengan menggabungkan dampak dari skala ekonomi dan perdagangan barang terdiferensiasi. Sama halnya dengan pendekatan linier, teori perdagangan baru memprediksikan bahwa perdagangan internasional akan menjadi hal yang lazim. Yang keempat adalah teori keunggulan kompetitif nasional. Dari Porter, teori keunggulan dan kompetitif nasional dari Profesor Michelle Porter Harvard Business School merupakan tambahan terbaru dari teori perdagangan internasional. Porter meyakini bahwa keberhasilan dalam perdagangan internasional berasal dari interaksi keempat, unsur spesifik negara dan spesifik perusahaan, kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dari industri pendukung, dan strategi struktur dan persaingan perusahaan. Yang keempat adalah teori investasi internasional. Yang pertama, ada keuntungan kepemilikan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset berharga yang menciptakan keunggulan kompetitif secara domestik dapat menggunakan keunggulan itu untuk memasuki pasar asing melalui FDI atau investasi asing langsung. Aset tersebut dapat berupa teknologi yang unggul, nama merek yang terkenal, atau skala ekonomi. Yang kedua ada teori internalisasi.
adalah reputasinya akan kualitas pabrik berkaitan mobilnya di luar negeri. Yang ketiga ada teori elektrik Dunning. Adalah seorang yang mengembangkan teori elektrik ini, di mana dia mengatakan bahwa mendominasikan keuntungan kepemilikan, keuntungan lokasi, dan keuntungan internalisasi untuk membentuk teori terpadu FDI. Teori ini mengakui bahwa FB dimencerminkan aktivitas bisnis yang bersifat internal bagi perusahaan. Menurut Dunning, FDI akan terjadi ketika 3 kondisi terpenuhi. Yang pertama, keuntungan kepemilikan, yang kedua, keuntungan lokasi, dan yang ketiga, keuntungan internalisasi. Baiklah,